Benar gak sih kalau orang yang gendut selalu gak sehat dan orang yang kurus selalu sehat? Halo guys, balik lagi di channel YouTubeku bersama aku Ivan. Nah, di video kali ini seperti yang kalian sudah lihat di judul atau di awal tadi, di video kali ini aku mau menjelaskan bahwa apakah orang yang gendut selalu nggak sehat dan orang yang kurus itu selalu sehat. Ada ilustrasi seperti ini. Jika orang gendut ini contohnya makan semuanya low fat atau minyaknya yang nggak terlalu banyak, mengurangi gorengan, sodium juga, dan juga olahraga, tapi orang ini gendut. Nah, orang yang kedua adalah orang yang kurus tapi makannya sembarangan, boleh makan gorengan, apapun itu dia makan, cemil-cemilan, tepung, dan lain-lainnya, kayak badannya kurus. Menurut kalian, mana yang lebih sehat? Yang orang gendut yang makannya mengurangi gorengan, sodiumnya rendah, dan lain-lain itu, atau orang yang kurus yang makannya sembarangan? Yes, jelas kalian pasti akan jawab orang yang pertama. Orang yang gendut yang nggak makan gorengan atau mengurangi gorengan, mengurangi sodium, dan lain-lainnya, tapi dia gendut. Nah, jawabannya adalah, kenapa terus kok dia gendut? Perbedaan antara orang gendut dan orang kurus itu hanya perbedaan kalori in dan kalori out, atau yang bisa disebut dengan kalori defisit dan kalori surplus. Nah, orang yang gendut cenderung ke kalori surplus. Entah makanan apapun yang dia makan, selama kalorinya surplus, maka dia akan menjadi gendut. Pertanyaannya adalah apakah dia sehat atau enggak? Nah, itu semua tergantung dari makanannya. Ya, benar, pasti kalian di antara kalian pasti ada yang bilang genetik juga mempengaruhi. Ya, benar, kalau misalkan genetik itu juga mempengaruhi. Tapi ada pepatah itu mengatakan you are what you eat. Jadi tubuhmu ini adalah akumulasi. Kalau kamu sehat, itu adalah akumulasi dari pola makanmu yang baik. Nah, tapi juga jangan disalahartikan, gendut itu juga bukan berarti dengan makan yang gitu tadi itu sehat. Nah, ada hal yang nggak sehat. Apa yang nggak sehat? Kasihan di sendinya. Contoh nih, dulu orang ini beratnya cuma 50 kilo, terus naik jadi 100 kilo. Otomatis sendinya akan menjadi beban. Ibarat kata, kalau misalkan ada analogi seperti ini, nggak usah 50 jadi 100, 50 jadi 70 dulu deh, biasanya cewek lah. Contohnya cewek nih, 50 jadi 70. Ada dua cara untuk angkat galon. Galon itu 19 liter, kurang lebih 19 kilo. Kalian angkat, langsung taruh, atau kalian angkat, tahan selama beberapa detik atau beberapa menit, baru taruh. Menurut kalian, lebih ringan yang mana? Pasti lebih ringan yang angkat langsung taruh. Nah, coba bayangkan kalau misalkan berat badan ini 50 kilo menjadi 70 kilo, kurang lebih 19-20 kilo. Kalian bawa kemana-mana setiap tahun. Kalau andai kata sendi-sendimu ini bisa ngomong, pasti sendimu ini akan ngomong, kalau bisa aku ini capek, aku mau istirahat dulu. Nah, jadi bukan berarti dengan aku ngomong bahwa orang yang gendut ini nggak sehat dengan pola makan dan lain-lain, berarti juga belum tentu orang gendut ini sehat. Bisa jadi permasalahannya bukan di organ dalamnya, tapi di sendi-sendinya. Nah, sedangkan orang kurus yang makanannya sembarangan juga belum tentu sehat. Kenapa? Kolesterol apa nggak kelihatan. Banyak orang mikir, wah badanku masih ideal, jadi konotasinya di luaran sana adalah badanku ini masih nggak gendut, berarti aku sehat. Nah, padahal ketika kita cek darah, kolesterol tinggi, asam urat itu bisa terjadi. Nah, jadi justru ini juga bisa menjadi bahaya untuk orang-orang kurus, karena dia nggak ada hal yang bisa dilihat mata. Kalian harus pergi ke lab untuk cek. Padahal kalian sudah kondisinya sudah melewati sangat jauh. Nah, ini juga kita nggak tahu. Apalagi yang konotasinya adalah contoh misalkan ini nggak bermaksud untuk menyerang atau menjelekan, adalah misalkan bodybuilder. Kita lihat bodybuilder, makanannya benar-benar clean, luar biasa bagusnya.
protein tercukupi, karbohidrat cukup, fat juga cukup. Nah, di sisi lain pertanyaannya adalah kalorinya juga cukup. Dia meskipun bulking ataupun cutting, bulking adalah menaikkan massa otot sebanyak mungkin, bukan berat badan ya. Bulking menaikkan massa otot sebanyak mungkin. Nah, sedangkan cutting ini menurunkan massa lemak sebanyak mungkin dengan massa otot yang minim turunnya. Nah, kalau misalnya kita ngomong bodybuilder, mau bulking, mau cutting, pertanyaannya yang diperhatikan adalah makros. Makros ini terdiri dari apa? Protein, karbohidrat, fat. Padahal di sisi lain, tubuh kita juga membutuhkan namanya mikronutrien. Mikronutrien ini apa? Contohnya vitamin, vitamin A, B, C, D, E, K, dan lain-lainnya. Dan juga mineral, dan juga antioksidan. Ini dibutuhkan setiap saat, setiap hari. Kebanyakan di dunia fitness, di dunia bodybuilder, yang diutamakan adalah makros, yaitu karbohidrat, protein, dan fat. Banyak yang miss di mikronya. Nah, ini yang menyebabkan bisa jadi orang ini juga nggak sehat. Kelihatannya di luar badan bagus, six pack, berotot, tapi secara kita tes darah lengkapnya semua, juga vitamin-vitamin dalam badannya itu nggak bagus, atau bahkan organ ginjalnya, jantungnya itu berfungsinya kurang baik. Kenapa? Bisa jadi salah satu faktornya, nggak selalu ini, tapi bisa jadi salah satunya adalah karena mikronutrien yang kurang baik. Nah, jadi apakah orang gendut selalu nggak sehat dan orang kurus selalu sehat? Jawabannya adalah nggak tahu. Tergantung dari pola makan. Nah, nggak hanya pola makan, pola olahraga juga penting. Paling tidak orang yang kurus, dia seharusnya dia nggak punya masalah di sendi. Nah, jadi semoga video ini juga memberikan insight kepada kalian, buat yang gendut maupun yang kurus. Bukan berarti juga ini mau ngomong ya udah nggak apa-apa gendut, nggak apa-apa kurus, bukan itu maksudnya. Tapi karena inti dari semuanya adalah you are what you eat. Kamu itu yang kamu makan. Akumulasi badanmu itu dari apa yang kamu makan. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa memberi inspirasi ke kalian, memberi insight kepada kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang baru untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share juga agar Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.